Sebelum memahami tentang proses sintesis, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab dulu. Di antaranya, bagaimana memilih reaksi-reaksi yang harus dilakukan pada saat mensintesis atau membuat kandidat obat. Pertimbangan-pertimbangan yang utama di antaranya adalah jumlah yield atau jumlah rendamen atau berapa persentase produk yang dihasilkan. Semakin tinggi persentase itu atau semakin banyak jumlah rendamen, maka itu semakin disukai. Hal lain adalah potensi terbentuknya produk yang banyak atau multiple produk. Misalnya pada saat melakukan derivatisasi satu senyawa, kita melakukan modifikasi struktur pada senyawa tersebut, biasanya akan terbentuk beberapa produk. Derivat-derivat yang terbentuk itu dengan beberapa konformasi misalnya, atau dengan beberapa attachment yang berbeda-beda. Semakin banyak multiple produk yang dihasilkan, maka proses reaksi itu semakin disukai. Hal lain adalah seberapa mudah dilakukan separasi atau pemisahan kontaminan dari senyawa yang terbentuk. Karena dalam satu proses sintesis biasanya hasil akhir itu berupa crude material atau senyawa yang masih belum murni. Sehingga dalam proses persiapan pemurnian itu biasanya kita melakukan kristalisasi atau penambahan pelarut yang tidak melarutkan. Setelah itu lalu kita murnikan dengan beberapa treatment. Jika senyawa sintetik itu sudah murni atau pure, maka akan terlihat dari warnanya yang lebih bening atau jernih. Kemudian kalau kita menganalisisnya menggunakan instrumen, jika digunakan kromatografi lapis tipis atau TLC, thin layer kromatografi, maka akan terlihat single spot atau satu noda terbentuk pada lempeng KLT. Jika menggunakan spektrofotometer, terutama HPLC, misalnya High Performance Liquid Chromatography dan UFLC, maka akan terlihat single peak atau puncak yang jumlahnya hanya satu. Tidak ada kontaminasi yang dilihat dari hasil kromatogram maupun spektrogram. Selanjutnya, pertimbangan lain adalah tipe dari isomer yang diharapkan. Jadi kalau dua senyawa memiliki molekular formula yang sama, memiliki konektivitas yang sama, itu belum tentu menunjukkan sifat fisika maupun kimia yang sama. Nah, dari tipe-tipe isomer yang diharapkan itulah kita dapat menentukan reaksi yang kita pilih pada saat melakukan sintesis. Terakhir tentu faktor ekonomi, yaitu harga dari starting material. Jadi starting material itu parent product, jadi bahan awal pada saat obat itu kita akan buat. Dalam 10 tahun terakhir riset, sudah ditemukan aplikasi-aplikasi untuk memudahkan kita melakukan sintesis kilat lebih dulu atau chem biochem lebih dulu untuk mengecek efektivitas dari proses sintesis yang kita kerjakan. Tentu dengan mengecek dugaan jumlah rendamen, dugaan kemudahan proses reaksi, jadi tidak mengalami kesulitan pada saat melakukan sintesis. Nah, itu kita simulasi dulu menggunakan computational chemistry. Setelah mengetahui bahwa hasilnya efektif, maka kita bisa melakukan experimental job. Dan tentu mempertimbangkan harga dari starting material yang dipilih. Pertanyaan-pertanyaan lain diantaranya adalah reaksi adisi misalnya. Reaksi adisi itu melibatkan pemecahan double bond menjadi single bond, lalu penambahan diikuti dengan penambahan 2 part dari molekul.
Nah, ini melibatkan beberapa reaksi, diantaranya halogenasi, hidrogenasi, hidrolisis, dan penambahan polimer. Halogenasi berarti penambahan zat halogen. Jadi kita memilih menambahkan gugus halogen yaitu fluor, klor, brom atau iod karena senyawa ini cukup reaktif sehingga akan mudah memecah double bond. Jadi yang tadinya alkena itu bisa menjadi alkana, alkuna bisa menjadi alkena dan seterusnya. Kereaktifan dari senyawa-senyawa halogen ini tentu akan memudahkan proses pemecahan dari double bond tersebut. Lalu untuk penambahannya, penambahan 2 part, itu bisa kita lakukan dengan teknik hidrogenase, yaitu penambahan hidrogen. Nah, pelarut-pelarut yang dipilih tentu saja yang mengandung hidrogen, misalnya H2O2 dan senyawa lain. Kemudian bisa juga dipilih metode hidrolisis. Hidrolisis artinya pelepasan air. Kita tambahkan H2O dulu, nanti setelah proses berlangsung maka otomatis airnya akan menguap atau terjadi hidrolisis. Atau dengan menambahkan polimerisasi, yaitu linking atau penghubung antara satu monomer dengan monomer lainnya. Adapun oposit dari breaking the bond tadi adalah misalnya mengubah alkana menjadi alkina atau alkena menjadi alkuna. Nah, itu kita lakukan reaksi eliminasi. Ada lagi satu reaksi namanya kondensasi yang biasanya melibatkan air. Nah, ini juga masuk ke dalam secara definitif menjadi bagian dari reaksi eliminasi. Atau kita memilih reaksi esterifikasi, yaitu penambahan ester, gugus ester, atau melakukan kondensasi pada polimer-polimer yang sudah terlanjur terbentuk. Nanti linking itu dipecah untuk menjadi monomer. Jadi dalam hal ini oksidasi bukan menjadi example atau contoh. Kita memilih reaksi-reaksi yang di atas untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tentang perubahan-perubahan double bond menjadi single bond ataupun sebaliknya. Untuk pembentukan senyawa 1,2 diklorosiklopentan, nah substitusi yang dipilih biasanya dengan menambahkan klor. Nah, ini untuk pemecahan double bond tadi, tentu dengan penambahan klor, pada akhirnya klor akan masuk mengisi salah satu dari C yang ada pada senyawa ini. Ini tentu cukup dilakukan pada suhu kamar, room temperature. Ini kalau kita menggunakan senyawa halogen. Kemudian bentuk-bentuk lain, misalnya tadi ya alkuna menjadi alkana, nah itu bisa kita lakukan dengan menambahkan senyawa hidrogen atau hidrogenasi. Untuk senyawa 2233 tetrabromopentan, itu kita bisa melakukan substitusi menggunakan BR2 pada suhu temperatur kamar. Nah, tentu brom ini akan mudah memecah alkuna menjadi alkana, namun kedua BR ini harus masuk di bagian atas dan BR2 lainnya masuk ke bawah. Jadi ini kan bukan BR2 saja ya, tapi 2 BR2. Itu akan mengisi, menggantikan dan memecahkan alkuna menjadi alkana. Nah, ini adalah cara yang paling simpel, substitusi yang paling mudah untuk mengubah double bond, triple bond langsung menjadi single bond. Pertanyaan lain adalah jika kita tidak menggunakan senyawa halogen, maka yang bisa kita lakukan adalah menggunakan katalisator. Nah, katalisator itu banyak macamnya. Ada katalisator asam, ada katalisator basa, ada katalisator logam, ada juga dari enzim. Bahkan
tanpa senyawa reaktif kita bisa melakukan proses adding the bond dari alkana menjadi alkena asalkan menggunakan katalisator dan pemanasan yang cukup. Misalnya untuk membentuk asam propanoat, itu tentu dihasilkan dari oksidasi propanal. Jadi di sini yang digunakan adalah katalisator asam. Kemudian reaksi-reaksi lain yaitu misalnya etanol. Etanol itu paling mudah dibentuk dari hidrolisis eten. Jadi eten ini kita tambahkan air, lalu kita katalisator menggunakan asam, maka otomatis double bond ini akan pecah. Kemudian H+ dari H2O oleh karena pengaruh katalisator itu akan dipercepat untuk masuk ke dalam senyawa eten dan mengubahnya menjadi etanol dengan lampiran hidroksil. Demikian juga dengan etil propanoat. Etil propanoat ini adalah ester yang dapat dibentuk dengan metode esterifikasi. Jadi esterifikasi di sini adalah etanol ditambahkan dengan asam propanoat. Khusus untuk poliamida atau senyawa-senyawa yang mengandung gugus amida, maka proses reaksi yang akan terbentuk yaitu di mana satu sama lain kita hubungkan, yang akan mudah untuk diserang adalah daerah hidroksil. Mengapa? Sebab hidroksil adalah daerah kita biasa menyebutnya sebagai living group atau gugus yang mudah pergi. Sehingga otomatis sekian attachment, jadi ini kan CH2, CH2, CH2 ya. Di sini ada CH, O atau gugus karbonil ini akan sangat sulit untuk dipecah atau untuk dilampirkan apapun struktur pada gugus karbonil oleh karena kestabilannya. Jadi 3 sudut pada gugus karbonil ini adalah sudut dengan disosiasi yang sama besar, yaitu 120 derajat. Sehingga kestabilannya ini menyebabkan ia sulit untuk diinsersikan masuk oleh attachment gugus yang lain. Demikian pula dengan CH2 misalnya yang ada pada rangkaian asiklik ini. Olehnya satu-satunya yang dapat diserang adalah gugus hidroksil yang merupakan living group. Jadi otomatis NH ini akan masuk menarik atau mensubstitusi UH yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan residu air. Nah, demikian pula di proses ini akan terbentuk NH. Jadi formasi dari poliamida ini akan berlanjut seperti ini dan akan menghasilkan residu air di setiap step-step yang terbentuk. Nah, protein poliamida inilah yang nanti akan membentuk asam amino, lalu dari asam amino itulah akan terbentuk protein-protein. Untuk reaksi esterifikasi yang sering ditanyakan adalah bagaimana reaksi yang umum terjadi, yaitu asam salisilat ditambahkan metanol, itu akan menghasilkan metil salisilat. Di sini biasanya kita menggunakan katalisator asam, jadi apakah itu H2SO4 atau HCl, selalu dipilih asam kuat ya, sebab asam kuat itu reaktif. Dan biasanya kita panaskan dalam water bath pada suhu di atas 30 derajat Celcius. Kalau kita memilih suhu sekitar di bawah 100 derajat Celcius, maka waktunya kurang dari 30 menit. Namun jika memilih suhu yang lebih tinggi, maka suhu yang lebih rendah, maka waktunya tentu lebih lama.
Contoh-contoh lain misalnya asam salisilat ditambah isoamil alkohol itu menjadi isoamil salisilat. Ini sama reaksi yang terbentuk dan sama kebutuhannya terhadap katalisator asam dalam suasana panas. Ini contoh untuk asam astat ditambah isoamil alkohol itu akan menghasilkan isoamil astat. Kemudian asam propanoat ditambah isobutil alkohol itu akan menghasilkan isobutil propanoat. Jadi main reaksinya itu di sini antara OH dan OH. Jadi dua isobutil alkohol, dua alkohol yang ada pada isobutil alkohol dan asam propanoat itulah yang akan bertemu lalu kemudian tersubstitusi untuk menghasilkan isobutil propanoat.